Halo everyone, everybody. Apa kabar Iki? Baik. Oke teman-teman, Iki ini salah satu owner dari Beruang Kopi ya? Iya, Oke, tepatnya di Jalan Martanegara, Bandung. Nah, jadi gini, mumpung ada Iki, mending kita bahas deh, kiat-kiat itu seorang barista itu gimana? Iki ini kan udah berapa tahun belajar jadi barista? 2015 akhir. 2015 tahun akhir, kali ya hampir 5 tahun ya. Jadi kita cari, siapa tahu di teman-teman ada yang pengen sama-sama belajar atau baru mau belajar jadi barista, pantengin terus video ini, oke? Oke, Ki, gua nih penasaran sebenarnya dari dulu banget gue penasaran bedanya barista sama apa tuh yang suka ngocok-ngocok minuman yang keren juga itu? Bartender. Ya, bartender itu bedanya apa? Sebenarnya artinya sama. Kalau bartender sama barista sebenarnya sama sih. Adalah ya pegawai di bar, di belakang bar. Cuma kebetulan barista lebih populer di kopi aja, bartender lebih populer ke liquor-liquornya itu loh. Oke. Terus awal mulanya lo bisa pengen jadi barista. Kalau gue kan jujur, gue cuma tahu itu kopi Kapal Api, Good Day, udah, titik. Nah kalau lo awalnya tuh gimana? Dari awal suka kopi, atau dari nyium aroma kopi? Awalnya suka kopi, sama kopi saset juga. Cuman kesini kan lumayan ya, banyak macam-macam. Sini tahu dari yang biji-bijinya itu. Ya penasaran aja sih. Dulu mah gue penasaran aja. Jadi ada teman gue buka kedai di kedai kopi. Gue suka main. Habis itu ya udah gue belajar aja. Ya udah tenggelam. Jadi karena perasa penasaran. Iya. Bukan karena siapa tahu pengen bikinin pacar kopi atau punya cewek gebetan barista atau apapun itu yang berkaitan dengan wanita. Oh nggak ada ya. Dulu mah barista cakep belum populer, baru sekarang ini. Oh berarti sekarang barista banyak yang cakep. Oke, gue bakal kelilingin deh tempat kopi. Iya. Biar supaya barista yang cakep berhenti. Takut. Oke, tadi barusan ada ngomongin biji nih. Nah, tiap biji itu emang beda, ngasilin rasanya itu beda. Contohnya misalkan nih, dengar ya kopi luwak itu kan dari kotoran. Itu tuh dia kotorannya langsung berbentuk biji, langsung bentuk biji kopi atau diolah lagi atau gimana? Enggak, bentuknya bentuknya lembek dong. Iya. Terus gimana bisa? Ya dibersihin. Jadi luwak tuh kan pencernaannya katanya kurang bagus. Ya, Jadi apa yang dia telan dia keluar lagi. Gitu. Jadi ya bijinya nggak hancur. Kayak cuma dimut-mut sama dia keluar lagi, masih bentuk biji gitu. Dia makan buah kopi, cherry. Jadi cherry kopi, dia makan cherry kopi. Awalnya gitu. Keluar biji, iya. Nah, pas dia keluar bijinya nanti dibersihin, dijemur lagi, dicuci lagi. Kirain lambungnya sakti bisa menghasilkan kopi. Iya, juga sih. Nah, jadi tiap biji itu rasanya beda. Ada biji-biji apa lagi tuh? Setiap daerah punya rasa yang beda. Jadi Aceh beda. Sumatera beda. Aceh di Sumatera bukan sih? Sumatera ya. Buat teman-teman di rumah nih yang kira-kira baru pengen belajar jadi barista atau suka kopi tapi masih belum berani, kira-kira barista itu apa sih yang dibutuhkan buat jadi barista? Apa butuh uang banyak? Apa sudah punya mesin atau apa? Nggak ada sih. Barista cuma butuh manner aja. Jadi bedanya barista sama kang kopi di warkop kan manner aja. Barista harus punya ya minimal ada edukasinya lah gitu loh. Jadi makanya harus menarik, makanya harus pinter ngomong. Ya pakai manner soalnya. Itu bedanya sama tukang warkop ya. Kang warkop mau pakai kolor juga jaga aja dia. Barista makan nggak boleh.
Tapi ya boleh aja sih sebenarnya. Gimana kalau beruang kayak gitu kan lain daripada yang lain? Ya tapi yang penting punya manner aja lah. Barista tukang kopi yang punya manner. Nah, lalu tadi kita udah ngomongin itu ya teman-teman. Lagi ya, ada yang pengen ditanya lagi ya? Sutradara, skripnya apa ya? Saya lupa tadi. Nah, kan kalau gua nih suka hampir setiap hari minum kopi, paling kopi susu. Gua masih sayang sama kesehatan lidah gua. Kalau nyobain yang pahit-pahit itu lidah gua rada keriting. Ini aja gua makan permen buat menetralisirnya. Kalau menurut lo kopi yang paling enak itu apa? Yang paling enak selera sih. Kalau gua lebih suka yang nggak pakai susu. Jadi bener OG aja, jadi OG aja, original aja. Nggak pakai gula juga. Nggak. Kopi hitam aja udah. Kalau kopi hitam aja udah, mau dari mana aja gue suka lah gue tuh. Kalau kopi yang paling strong apa? Kopi yang paling strong. Iya, paling strong. Yang strong menurut lo gimana? Ya, yang rasanya paling kuat lah. Paling kuat ya. Robusta sih mas. Robusta. Bisa jelasin dikit Robusta tuh apa? Ya Robusta sama Arabica ya, ada klasifikasi kopi lah, pasti nanti bisa di search di Google semua kan itu. Ada Arabica, ada Google, ada Liberica. Apa lagi ya? Ya ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica. Kalau di Beruang biasanya ada promo-promo nggak? Ada. Cuma nggak sesering itu. Ada, pasti ada aja. Biasanya kalian ngadain apa tuh? Biasanya promonya nyangkut ke acara aja sih. Jadi kalau misalkan kita lagi bikin acara, pasti ada promo. Misalkan kita lagi ada special day apa, misalkan kita collab sama cuci sepatu misalkan. Oh, yeah. Nah, nanti kita bisa dapat voucher cuci sepatu. Atau kita ada acara apa lagi sama teman-teman yang lain gitu, pasti ada aja. Nah, itu buat teman-teman di rumah, pantengin terus makanya Beruang. Siapa tahu ada promo apa, yang pengen cuci sepatu atau apa. Siapa tahu ada promo cari jodoh juga atau apa. Bisa siapa tahu suatu saat ada blind date atau apa. Blind date. Iya ya, lucu juga tuh. Lucu kan blind date. Jadi kita misalkan pesertanya 20 orang, 10 cowok, 10 cewek. Dihadapinnya satu meja, nanti mereka harus ngobrol dalam waktu berapa, nanti tukeran. Tukeran. Ya siapa tahu dia nyangkut. Iya, lucu juga tuh. Boleh tuh. Boleh. Yang mau ikut coba. Gua daftar pertama ya. Boleh tuh nanti kita ada yang lucu juga tuh, blind date. Terus kalau sekarang ya, kalau gua ngeliat nggak tahu sih, mungkin kesotoyan gua aja, dari yang gua amatin. Barista itu nggak tahu barista itu pekerjaan yang menjanjikan atau barista tuh lagi populer banget. Anak-anak SMA, anak-anak muda lah pokoknya. Pengen banget jadi barista. Kayak barista tuh udah paling keren aja, ngalahin anak band. Ada magnet tersendiri. Dan sebenarnya gini, ini eranya ya. Kalau dulu tuh orang-orang anak-anak muda pengennya jadi anak band. Nah, makin kesini kan makin berubah tuh. Kalau dulu kan kita pengen banget jadi anak band kan, semua ngeband, semua ngapain. Oh, kalau sekarang anak-anak pengennya jadi barista, karena mungkin role modelnya kali ya. Role modelnya sama pasar yang lagi naiknya, lagi kopi gitu. Jadi anak-anak muda sekarang lagi seneng ngopi. Jadi mungkin karena mereka pengen bergabung bersama anak muda yang lainnya, jadi ya yang paling dekat adalah menjadi barista gitu. Nah, kalau dilihat kan barista tuh harus punya pengetahuan, terus kalau bisa good looking lah ya. Nah, banyak yang nganggap barista itu keren, tapi emang gaya hidupnya emang setinggi itu atau gimana? Iya, jadi barista kan sebenarnya kan nggak ecek-ecek gitu ya. Ada ilmunya kan, sekolahnya aja mahal kan, sekolah barista mah. Jadi ya balik lagi ke pribadinya sih, mau jadi barista yang benar, ya sekolah yang benar gitu, ada ilmunya benar. Tapi kalau mau yang ecek-ecek, cuma mau gaya-gayaan ya, selagi coffee shopnya menerima itu, misalkan dia hanya good looking dan bisa mengoperasikan kasir dan menyandu ya nggak
apa-apa sih. Kalau soal gaya hidup itu mah balik ke individu sih ya, karena emang karena role modelnya barista. Karena kan kita kalau barista kan hidupnya di dunia hospitality. Kita dituntut untuk good looking, kita kan menjadi interface, menjadi di depan bar gitu. Kita menjadi orang pertama yang merepresentasikan coffee shop itu. Oh iya. Jadi kita harus good looking, kita harus tampil dengan semangat, senyum, well groomed, cakep, cantik, bergaya kan, not gaya, good, not excellent, but perfect. Tapi kan ada aja coffee shop yang ugal-ugalan juga, tergantung kan. Balik lagi ke ininya, ke tema-tema. Gak usah deh barista, semua orang juga banyak kok yang nggak bergaya sesuai kantong. Iya. Nah, apalagi sekarang kok mungkin dilihatnya, wah artis-artis aja pada bikin kopi, gua kayaknya keren ya, gue juga bisa lah, artisnya bisa, gue tambah keren. Itu juga, itu mempengaruhi juga artis-artis. Jadi kita sekarang pengen kayak Chico Jericho. Wah, Chico Jericho keren banget di dalam bar tuh, ganteng kan, berewokan. Suaminya Putri Marino. Istrinya Putri Marino ya. Nah itu teman-teman, ngomong-ngomong soal Chico Jericho ini, katanya ini kita agak menyimpang sedikit ya. Katanya si Putri Marino ini dulu ngefans sama Chico Jericho. Dia cuma bisa nontonin Chico Jericho ngomong ke nyokapnya, "Ima dia gantengnya." Tapi lihat sekarang. Beneran jadian, padahal dulu cuma nakanya buat teman-teman di rumah. Tidak ada ini ya. Tidak ada halangan ya. Gak ada halangan, gak ada salahnya suka sama seseorang, ngagumi seseorang dari jauh. Namanya jodoh mana kita tahu. Mana kita tahu. Tapi yang jelas itu gak ada hubungannya sama Chico Jericho jadi barista. Itu ingat teman-teman, gak ada hubungannya itu. Tadi kan kita udah, ada lagi nggak kira-kira kehidupan barista mungkin yang pengen dibagikan ke teman-teman di rumah yang pengen jadi barista atau baru belajar jadi barista? Apa ya sebenarnya kalau dibilang jadi barista mah kan sama aja ya, kita kerja juga gitu. Ada jenuhnya, ada senangnya. Kalau misalkan senangnya ya pasti banyak gitu ya, lebih banyak. Nggak tahu sih, tergantung orang. Mungkin kalau yang extrovert akan lebih senang karena bakal ketemu orang baru, customer baru. Kita bisa ngelihat macam-macam orang nih, yang emosian, yang kalem, yang suaranya pelan gitu kan. Ada yang pesen suara latte. Gimana kak? Latte. Gimana kak? Ada yang suaranya pelan, ada yang emosian gitu kan. Misalkan nggak, ini nggak cocok, kopinya nggak enak gitu. Ya seru aja gitu kita mah. Tapi tadi lo bilang kan tergantung situasi, namanya kerja, ada jenuh atau gimana. Kalau misalnya jenuh, kira-kira liburan apa sih yang paling dirindukan untuk barista-barista di luar sana? Kira-kira kalau untuk pandangan lo aja Ki? Kalau gue sih nggak ini sih ya, nggak ribet ya orangnya. Tergantung ya, liburan kan orang mah beda-beda ya. Kalau gue mah liburan tinggal ya misalkan lagi off kerja gitu kan, lagi nggak kerja, lagi ada hari-hari yang kosong, dimanfaatin aja gitu, kita nyantai-nyantai. Pokoknya kalau ngopi sih ya udah capek kali ya kita ngopi ya. Justru barista kan kalau mau liburan mah ya udah nggak ngopi lagi gitu kan, capek. Mendingan kita kemana gitu, ke pantai. Normal lah ya. Jalan-jalan liburan-liburan alam aja, atau kemana. Di rumah juga nonton Netflix udah. Ini juga senang juga gitu. Atau camping mungkin. Camping kira-kira suka camping bareng sama baris-baris lain, terus di sana bikin kopi juga. Tapi bikin kopinya kopi seduh yang enak, sambil nikmatin suasana pantai, angin. Macam-macam lah. Pokoknya namanya liburan kan sesuatu yang kita lakukan di luar jam kerja kita kan ya. Melupakan kerjaan lah istilahnya kan. Mau itu sama siapa, ya terserah aja sih. Ini hampir lupa. Proses pembuatan kopi, kira-kira itu tuh langsung masukin bijinya dari awal memang biji udah nggak dipetik atau kecuali luwak diolah terus masuk bungkus terus nanti tinggal dimasukkan mesin. Apa sebenarnya ada proses panjang banget, panjang dari panen, terus nanti ada proses pasca panen. Proses pasca panen kan macam-macam, ada nyuci, ada nyortirin, milih-milihin, macam-macam. Terus nanti habis disortirin, digoreng. Ada roasting ya. Roasting. Apa itu? Nah itu jadi
seberapa berkualitasnya si biji kopi itu tergantung proses penggorengan juga. Ya, semua lah, dari hulu ke hilir, dari proses panen sampai proses seduh. Berarti ya wajar aja barista-barista itu pada nyiumin biji kopi begini kan, karena nggak peduli sehebat apapun skillnya, berarti butuh bahan yang premium lah yang pendukung juga. Nah, jadi gitu teman-teman, kita kan sudah agak bincang-bincang lah conversation sedikit sama Rifki. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman di rumah yang pengen jadi barista atau baru belajar jadi barista, hindari dulu pikiran-pikiran ngeluarin banyak duit ya. Atau gimana, coba aja dulu masalah kalian rasanya tuh, segala pertanyaan kalian lah pokoknya yang di otak kalian, diamkan aja dulu, yang penting kalian coba, pokoknya semuanya biar rasa yang menjawab. Ingat semua teman-teman, kemarin itu masa lalu, hari ini bukan lembaran baru, besok itu masa depan. Sampai ketemu di video Alphamel selanjutnya. Terima kasih Ki.